Halo, sahabat trainer yang hebat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan lagi ya. Pada konsep yang sama, konten yang sama, kita membahas tentang jalur yang tepat. Nah, di jalur yang tepat kita sudah membahas berapa? Ya, yang pertama kita sudah membahas tentang target market, yang kedua kita membahas tentang nilai tambah, yang ketiga membahas tentang distribusi, dan yang keempat promosi. Sekarang kita yang terakhir, hubungan pelanggan. Kita akan membahas tentang yang kelima, yaitu hubungan pelanggan. Pertanyaan saya, apakah ketika konsumen sudah membeli modul Anda, training Anda, dia sudah praktek, berarti sudah selesai pekerjaan kita? Yes, belum. Kenapa? Karena bagaimana kita bisa merawat, memaintain mereka, membangun hubungan yang baik dengan mereka, sehingga dari hubungan yang baik itu kita akan mendapat banyak lagi benefit dan manfaat. Mereka pun mendapatkan benefit dan manfaat tentunya, ya, karena hubungannya harus saling bermanfaat. Nah, dalam konteks hubungan pelanggan tidak jauh berbeda. Kenapa? Saya menganggap customer itu ada dua. Yang pertama, customer itu adalah new customer yang tadi kita dapatkan dari promosi. Jadi promosi tadi adalah cara untuk mendatangkan new customer. Dan yang kedua, customer yang kedua adalah existing customer. Existing customer apa? Customer yang memang sudah ada. Artinya orang-orang sudah menjadi konsumen kita. Nah, di dashboard jadi ahli kalau Anda buka ya setelah Anda login, di situ Anda akan bisa melihat berapa banyak orang yang sudah pernah membeli produk-produk Anda. Ada grafiknya, ada statistiknya, Anda bisa lihat semuanya. Betul? Oke. Nah, ketika Anda sudah bisa melihat semuanya, maka Anda harus bisa memaintain orang-orang yang sudah pernah beli itu. Karena itu adalah aset juga, ya. Existing customer itu ternyata terbukti dari hasil risetnya mampu menghasilkan omset kurang lebih sekitar 60-70% omset kita dibandingkan dengan new customer kita. Oke. Nah, karena kita sudah tahu ternyata ada funnel terbalik. Nah, kalau tadi kita sudah membahas funnel yang pertama, ternyata ada funnel terbalik dalam hubungan pelanggan. Kalau tadi orang beli itu karena dia datang, orang datang karena dia tahu, ternyata di sini setelah dia beli, tugas kita adalah membuat mereka mau beli lagi. Nah, jadi gimana caranya kita membuat mereka mau beli lagi, datang lagi, atau repeat order? Nah, yang kedua, bagaimana membuat mereka mau membeli lebih, bisa lebih banyak atau lebih sering. Dan orang-orang yang sudah datang tadi beli lagi, dan kita buat untuk mereka lebih beli banyak atau lebih sering. Nah, yang terakhir kita adalah bagaimana membuat mereka mau mereferensikan. Nah, inilah 3 funnel. Kenapa saya bilang seperti itu? Contoh kita ambilkan. Ketika ternyata dari target yang tadi yang membeli ternyata ada 10 orang yang beli, apakah semuanya akan balik lagi dan beli lagi? Tentu tidak ya, walaupun mungkin Anda punya 10 modul ya, yang dibeli satu, mungkin yang lain belum tentu dibeli semuanya. Nah, mungkin kita buat konversinya bisa separuh, 50%. Ada 5 orang yang beli lagi. Dari orang yang 5 beli lagi ini, omset Anda bisa meningkat kalau seandainya mereka ternyata belinya lebih sering dan lebih banyak. Kalau tadinya beli harga cuma 250 ribuan, sekarang beli 500 ribuan, atau beli yang harga 1 jutaan. Maka apa? Kalau kita kalikan 2 saja, maka volume transaksi Anda sudah jadi 10. Nah, dan bayangin kalau seandainya volume transaksi ada 10 dan mereka masing-masing mau mereferensikan kepada teman-temannya karena mereka merasa dapat manfaat, ya. Nah, ternyata mereka mereferensikan mungkin kepada 5 orang. Maka ada berapa? Ada 50. Nah, Anda lihat konversinya dari sini dia akan membuat kurvanya menjadi semakin besar, bukan mengecil. Luar biasa kan? Nah, jadi apa? Memaintain hubungan pelanggan itu bisa menghasilkan omset, bahkan kurvanya bisa semakin besar. Nah, kalau Anda sudah memahami ini, maka kita harus belajar bagaimana membuat mereka mau beli lagi, membuat mereka mau beli lebih, dan membuat mereka mau mereferensikan. Bisa dipahami sampai sini? Oke. Nah, ketika Anda sudah memahami hubungan pelanggan, kita akan bahas satu persatu. Kenapa kok mereka harus beli lagi? Nah, ini kita bahas dulu yang pertama. Kenapa mereka harus beli lagi? Kalau produk kita bagus, ya, dan modul-modul kita banyak, dan mereka tidak repeat order, berarti mungkin ada yang salah dengan produk kita. Ya kan kita bilang produk kita bagus, dan modul kita banyak. Kalau cuma dibeli satu, berarti mungkin yang lain atau produk kita yang kemarin mungkin tidak bagus sehingga orang tidak puas. Kenapa? Kalau customer itu puas, maka dia pasti akan mau membeli lagi. Nah, indikatornya orang repeat order karena dia puas. Puas itu belum tentu produk kita paling hebat loh, atau paling keren. Jadi dia puas kenapa? Karena mungkin produk kita murah. Jadi dia puas kenapa? Karena produk kita paling sesuai dengan mereka. Jadi tidak ada gambaran mana yang paling bagus. Yang paling bagus adalah yang paling sesuai dengan kebutuhan target market, yang bisa menyelesaikan masalah mereka. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana membuat konsumen itu bisa beli lagi atau repeat order. Yang pertama yang harus Anda lakukan, Anda harus melakukan yang namanya service excellence. Service excellence itu apa? Pelayanan prima. Nah, pelayanan prima.
Contohnya, ya Anda waktu membuat produknya yang keren, direkam dengan kamera yang bagus, kasih tools, kasih modul, bisa langsung diaplikasikan, dia praktekkan, membawa manfaat buat mereka. Nah, ketika Anda memberikan satu pelayanan yang prima, walaupun itu dalam bentuk online, itu powerful. Nah, setelah misalnya Anda memberi contohnya tadi, Anda bisa membuat apa? After sales service. Contohnya apa? Contohnya misalnya, setiap yang membeli modul Anda nanti akan digabungkan dalam grup WhatsApp, ya, nomornya, ada nomor kontaknya. Di grup WhatsApp tadi nanti akan boleh diskusi, bertanya, ngobrol. Nah, dari situ nanti akhirnya akan Anda komunikasi yang membuat mereka mungkin bisa jadi akan membeli produk yang lain, ya. Ya. Nah, setelah kita melakukan pelayanan prima, contohnya dengan grup WA dan WhatsApp dan yang tadi, maka apa yang bisa dilakukan? Anda bisa membuat ada penjualan tambahan ketika nanti Anda bisa servis mereka dengan baik di after sales-nya. Nah, itulah yang kita sebut dengan pelayanan prima, ya. Nah, Anda juga bisa memaintain mereka dengan cara apa? Memberikan diskon pembelian berikutnya. Anda bisa memberikan gift di pembelian berikutnya atau apa. Nah, sehingga mereka akan mau untuk beli lagi. Oke? Nah, sekarang Anda pikirkan, Anda isi, apa yang akan Anda lakukan kira-kira untuk membuat nanti orang yang sudah pernah membeli modul Anda mau membeli lagi. Nah, yang kedua, apa yang kita lakukan? Bagaimana membuat mereka mau beli lebih. Nah, membeli lebih itu artinya apa? Yang tadinya dia cuma beli satu, dia mau beli dua. Yang tadinya beli dua, beli empat. Contohnya seperti itu ya. Gimana caranya kita bisa membuat orang beli lebih? Ada jurus yang kita bisa sebut dengan yang namanya cross sales atau up sales. Nah, cross sales dan upsell ini bisa Anda praktekkan untuk membuat orang mau membeli lagi. Contoh sederhananya seperti apa? Nah, cross sales itu menjual produk yang lain. Upsell itu membuat produk yang lebih mahal. Saya ambilkan contoh misalnya cross sales ya. Nah, cross sales misalnya saya punya pelatihan. Pelatihannya misalnya adalah The Business Roadmap ya, bagaimana membuat peta bisnis agar bisnis Anda bisa bertumbuh. Nah, pelatihan ini misalnya secara online bisa Anda akses. Nah, tapi saya mau menjual produk yang lain. Ketika Anda sudah membeli, saya tanyakan di situ. Apakah Anda sudah pernah mempelajari tentang materi 7 jurus budget order yang harganya sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda? Nah, kenapa? Karena ketika Anda membuat bisnis roadmap, tapi Anda belum pernah belajar 7 jurus budget order, nah, nanti strategi yang Anda terapkan untuk mencari omset mungkin bisa jadi nggak optimal. Maka saran saya, kalau Anda sudah membeli BRM, saran saya Anda membeli 7 jurus budget order. Nah, itu adalah contoh yang namanya cross sales. Artinya apa? Produk yang harganya tidak terlalu jauh beda, tapi dia bisa jadi pelengkap ya, artinya dari satu produk yang sama. Nah, yang kedua bisa jadi upsales. Upsales itu apa? Menjual produk yang di atasnya. Contoh, ketika Anda belajar, misalnya pelatihannya adalah tentang pelatihan misalnya memasak, atau pelatihan tentang musik, atau pelatihan tentang public speaking. Nah, materi level satunya mungkin Anda berbicara tentang bagaimana Anda bisa berbicara dengan baik atau berani. Nah, tapi nanti ada materi level 2, bagaimana bicara Anda bisa berpengaruh. Nah, jadi kalau seandainya contohnya upsell-nya gimana? Kalau Anda sudah pernah ikut materi atau belajar pengen bagaimana bisa bicara dengan berani, bicara dengan sistematis dan berpengaruh, Anda bisa membuat apa? Ikut pelatihan STC. Nah, tapi setelah Anda ikut STC, ya, Speak to Change, saya sangat rekomendasikan, ini produk dari Academy Trainer, ya, kalau Anda mungkin belum join atau Anda belum pernah belajar tentang Speak to Change, saran saya Anda bisa cek, coba ikut daftar pelatihan ini, sangat rekomendasi sekali untuk Anda para trainer. Nah, kalau seandainya Anda sudah pernah ikut Speak to Change dan Anda pengen delivery-nya lebih powerful, ya, delivery-nya Anda lebih, karena apa? Banyak orang kadang materi bagus, kalau delivery-nya nggak bagus, hasilnya nggak optimal. Nah, saran saya Anda bisa ikut TBNC. Nah, TBNC ini program di atasnya jadi STC. Nah, itu namanya apa? Namanya upsales. Kalau ini tadi membeli lebih sering, yang ini membeli lebih banyak. Nah, gitu, atau membeli lebih gitu ya. Jadi ada dua itu lebih sering atau lebih banyak. Oke, bisa dipahami ya untuk membeli lebih. Silakan Anda buat, Anda pikirkan apa yang akan Anda lakukan untuk membuat customer Anda membeli lebih. Oke. Nah, yang ketiga ya. Yang ketiga apa? Yang ketiga, bagaimana membuat customer Anda mereferensikan the greatest marketing in the world. Siapa kira-kira? Ada yang tahu nggak kira-kira siapa marketing terhebat di dunia? Oke, kalau Anda mungkin menyebutkan J. Abraham atau yang lainnya, mungkin Anda salah. Kenapa? The greatest marketing in the world, marketing terhebat di dunia adalah happy customer. Customer Anda yang puas, customer Anda yang happy, customer Anda yang senang. Nah, jadi apa yang harus Anda lakukan? Bagaimana membuat customer Anda yang senang tadi mau mereferensikan produk Anda? Nah, caranya gimana? Nah, agar mereka mau mereferensikan produk Anda, maka Anda bisa membuat
program-program ya yang mungkin Anda berbagi dengan para customer Anda agar mereka mau memviralkan atau mereferensikan. Nah, cara paling gampangnya adalah minta para customer Anda yang sudah pernah beli modul untuk bergabung dengan affiliate ya. Nah, kita punya program affiliate ketika mereka mau bergabung dengan Viralkan Ilmu. Di login atas itu di situ ada 4 kolom untuk login, salah satunya adalah join sebagai affiliate. Nah, affiliate ini adalah mereka yang mau mereferensikan. Nah, kenapa? Karena ketika mereka mereferensikan tentu banyak manfaat. Satu, bisa menambahkan manfaat berupa ilmu. Yang kedua, mendapatkan pembayaran, dapat cash gitu ya. Nah, sehingga kita bisa membuat program promo untuk affiliate misalnya. Nah, saran saya ini bisa Anda lakukan gitu. Jadi, caranya bagaimana mereka mereferensikan. Oke? Berarti ada berapa? Ada 3. Nah, sekarang bagaimana 3 ini bisa dioptimalkan di website jadiahli.id. Yang pertama, untuk membuat mereka bisa membeli lagi, saran saya di website jadiahli.id, apa yang harus Anda lakukan? Yang harus Anda lakukan untuk orang mau beli lagi, maka Anda harus punya banyak modul atau banyak kelas. Karena kalau Anda punya kelas 1, nggak mungkin orang membeli training yang sama, kelas yang sama. Maka pastikan Anda punya banyak kelas. Itu yang pertama, sehingga akan membuat mereka akan beli lagi. Nah, yang kedua, bagaimana membuat mereka mau membeli lebih atau melakukan yang namanya upselling. Nah, ketika Anda mau melakukan ini, saran saya adalah maintain customer Anda. Lakukan yang namanya bina customer Anda yang sudah pernah beli, sehingga mereka yang dibina, mereka nanti akan mau ditawari kelas-kelas Anda yang lain ya. Nah, yang ketiga, bagaimana mereferensikan. Saran saya, minta customer Anda untuk melakukan yang namanya share lautan atau link dari kelas-kelas Anda ke sosial media mereka tentunya. Contohnya misalnya mereka bisa nge-share ke YouTube, mereka bisa nge-share ke Facebook, mereka bisa nge-share juga ke Instagram. Intinya semua sosial media mereka yang mereka punya, buat satu program, siapa yang nge-share paling banyak, like paling banyak atau apa, Anda boleh ngasih gift buku Anda mungkin, Anda bisa ngasih gift mungkin pelatihan offline Anda mungkin. Nah, dengan demikian, maka apa yang akan terjadi? Maka yang terjadi akan viral. Selain nanti kita juga akan membantu memviralkan dari Viralkan Ilmu maupun dari jadiahli.id ya. Nah, inilah 3 strategi hubungan pelanggan. Nah, sekarang silakan keluarkan modul Anda, kerjakan tugas-tugasnya, rumuskan strateginya, dan pastikan nanti bisnis Anda akan menjadi viral. Sampai ketemu lagi di modul berikutnya.